Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, Sapa Sumbaksel menyapa pagi hari Anda selama setengah jam ke depan dengan dialog dan informasi-informasi menarik dari Sumsel dan wilayah lain di Sumatera bagian selatan. Dan langsung saja kita awali Sapa Sumbaksel hari ini bersama saya Robiansyah. Inilah Sapa Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, seorang pemuda mendirikan komunitas himpunan pendonor darah karena seringnya melihat pasien yang sulit mendapatkan ketersediaan darah. Aktivitas ini ia mulai sejak 2013. Secara tak sengaja ia berhasil mencarikan pendonor untuk pasien yang sedang kritis pada saat itu. Dan berikut informasi selengkapnya. Kegelisahan Nurirwan Syaputra, seorang pemuda di Palembang, melihat seringnya pasien yang dalam perawatan kesulitan mendapatkan ketersediaan darah, membuat ia mendirikan komunitas penghimpun donor darah. Aktivitas ini ia dirikan sejak 2013 saat berhasil mencarikan pendonor untuk seorang pasien yang kritis. Kabar itu tersebar ke keluarga pasien lain jika Irwan dan teman-temannya bisa membantu mendonorkan darah. Saat yang sama, relawan pendonor pun bertambah. Sejak itu, Irwan bersama sejumlah pemuda lainnya berinisiatif membentuk himpunan pendonor darah. Saat masa pandemi, komunitas ini turut dalam terapi plasma konvalesen untuk penyembuhan pasien COVID-19. Anggota komunitas yang merupakan penyintas COVID-19 secara sukarela melakukan donor plasma. Meski awalnya ditanggapi negatif karena stigma masyarakat terhadap penyintas COVID-19, pandangan itu pun berbalik seiring makin banyaknya pasien yang sembuh usai mendapat donor plasma. Meski aktivitas sosial mereka mampu menyelamatkan banyak jiwa, Irwan dan kawan-kawan tidak mengambil keuntungan material dari situ. Irwan hanya berharap gerakan mereka dapat menggugah masyarakat luas untuk dapat lebih peduli pada nasib sesama. Gerakan kita mungkin underground ya, gerakan yang hanya segelintir orang tahu. Gerakan itu mungkin pemerintah juga saya nggak tahu atau nggak adanya gerakan ini. Cuma ke depan kami berharap bahwa gerakan ini bisa menginisiasi masyarakat untuk lebih peduli. Permintaan plasma konvalesen belakangan melandai seiring menurunnya angka kasus aktif. Sebaliknya, aktivitas donor tromboferesis meningkat. Saat ini ada sekitar 167 relawan donor tromboferesis yang mendonorkan trombositnya tiap 2 pekan sekali. Rizky Nurmizan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dan untuk mengenal lebih lanjut terkait himpunan pendonor darah ini, kita telah terhubung dengan Nurirwan Syaputra, pendiri himpunan pendonor darah Palembang. Selamat pagi, Mas Putra. Selamat pagi. Apa kabar nih, Mas? Mas Robi. Ya, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Baik. Nah, ini terkait dengan himpunan yang Mas Putra dirikan ini, tadi di awal saya juga sudah singgung bahwa komunitas ini telah berdiri sejak 2013. Nah, boleh dijelaskan secara detail bagaimana komunitas ini terbentuk, Mas Putra? Jadi komunitas ini terbentuk karena sebuah gerakan spontanitas awalnya. Karena awalnya kita bergerak di gerakan yang peduli kesehatan, terus dampingin pasien yang butuh darah, dampingin pasien yang butuh pertolongan, open donasi, gitu. Sampai ketika pasien yang kita bantu open donasi ini mau operasi, golongan darahnya itu AB, golongan darah AB plus yang memang radanya lumayan susah. Jadi saya sendiri golongan darah B. Jadi saya waktu itu mau donor nggak bisa karena resusnya beda, golongan darahnya juga beda. Akhirnya kami sama-sama teman-teman se-circle-an yang bantu kegiatan itu mencoba menjarkom teman-teman sekitar di luar dari pergerakan kami, adakah yang golongan darahnya sama. Setelah dapet ternyata ada satu teman yang golongan darah sama. Ini pasien di kelas 3, di situ nyebar bahwa ini anak yang butuh darah ini dibantu oleh Nur dan kawan-kawan. Sampai ada pasien lagi yang butuh darah, dia tanya dengan keluarga pasien ini kemarin dibantu siapa. Akhirnya dia ngehubungin kami. Itu awal mulanya kita tersebar sebagai seorang pendonor. Artinya komunitas ini juga berangkat dari banyaknya pasien yang sulit mendapatkan pendonor, begitu Mas Yana. Biasanya apa saja faktor yang menjadi penyebabnya? Pertama mungkin
pasien banyak kan dari luar daerah ya. Karena kita dulunya seringnya ke RSMH, RSUP Muhammad Hussein, itu pasien yang rujukan nasional kalau sekarang. Kalau dulu juga rujukan dari daerah-daerah. Tidak semuanya itu di daerah Palembang pasiennya. Ada yang dari luar daerah. Nah, ketika dia butuh darah, karena yang datang ke sini hanya keluarga inti, ibu, bapak, atau pasien, atau anaknya gitu kan. Dan mereka nggak bisa donor darah. Jadi ketika dianya membutuhkan darah dan coba ke PMI stoknya kosong, di situ kita coba dia ngejar komin ke kita, ngobrolin ke kita, di situ kita bantu. Yang pertama. Yang kedua, mungkin apatisnya ya, kalau masih sedikitnya orang berminat untuk donor darah. Entah karena banyaknya stigma atau opini-opini yang berkembang, donor darah bisa buat gemuk, donor darah bisa buat kurus, ataupun hal-hal yang lain. Kalau udah jadwal donor darah, enggak donor darah, sakit. Hal-hal opini-opini yang berkembang semesti ini, yang buat donor darah ini masih banyak orang yang membutuhkan. Artinya juga masih butuh penyuluhan begitu Mas ya, untuk agar masyarakat juga lebih mengerti seperti apa teknik dari mendonor darah begitu Mas ya. Benar, perlunya edukasi ya, edukasi dari semua pihak agar orang-orang tertarik untuk donor darah. Nah, terkait dengan anggota dari komunitas ini sendiri, berarti ini terdiri dari para pendonor yang siap untuk mendonor darah jika ada pasien yang membutuhkan begitu Mas. Benar. Kalau untuk sekarang kita donor darahnya, saya juga aktif di donor darah trombofaresis, donor darah trombosit. Untuk sekarang itu donor darah benar-benar standby on call 24 jam. Nah, untuk jumlah anggota sendiri saat ini sudah berapa anggota dan bagaimana kalian bisa menghimpun mereka semua begitu Mas? Kalau untuk donor trombofaresis itu udah 170-an, berawal dari orang-orang yang butuh, terus juga teman-teman yang bersedia mendonorkan darah, terus ditambah ada dari keluarganya pasien yang beda golongan darah yang bersedia menjadi pendonor darah. Contoh misalnya si A keluarganya butuh B, darah B, tapi si A ini darahnya O, dia bersedia jadi donor darah. Dari situ kita ngerangkul mereka untuk jadi pendonor, untuk buat satu komunitas, suatu himpunan berdasarkan apa yang mereka rasakan. Walaupun tidak semuanya itu dari keluarga pasien, ada juga orang-orang yang ikhlas mendonorkan darah dari jarkoman-jarkoman, broadcast, ataupun dari obrolan-obrolan bahwa di Palembang ada komunitas ini. Nah, untuk sistemnya sendiri ini Mas, ibaratnya nanti ada pasien yang ingin membutuhkan pendonor begitu, bagaimana ini mereka menghubungi kalian begitu Mas, untuk meminta bantuan dari komunitas ini? Kita ada kontak person. Kalau di RSMH itu kalau pasien butuh darah, biasanya dari perawat itu bakal diarahkan ke humas. Humas RSMH. Nah, di humas itu nanti bakal dikasih kopelan nomor handphone orang yang bisa dihubungi untuk diminta tolong masalah darah. Nah, nomor handphone itu adalah kontak person kita. Nomor handphone saya. Baik. Nah, dari Mas Putra sendiri ini apakah Anda memiliki cerita menarik begitu selama tergabung dalam komunitas ini? Boleh diceritakan, Mas Putra? Banyak hal yang menarik yang saya dapetin dari donor darah ini, Mas ya. Mulai dari saya pernah tidur di bawah bed pasien ketika kelelahan donor darah. Jadi berkunjung ke pasien yang sudah kayak keluarga yang rutin membutuhkan darah. Pasien itu anak-anak kelas 3. Saya kecapean akhirnya tidur di bawah kolong kasurnya pasien gitu. Dan itu adalah pengalaman yang menurut saya paling berharga. Terus juga bisa kenal pasien. Terus juga saya bisa buka usaha awalnya dari donor darah.
Baik, Mas Putra, ini sangat menarik perbincangan kita karena masih banyak sekali yang ingin saya tanyakan. Tentunya ini nanti usai jeda kita masih akan lanjutkan lagi perbincangan kita, Mas Putra ya. Dan saudara, kami masih akan kembali dengan Himpunan Pendonor Darah Palembang. Tetap bersama kami di Sapa Sumbaksel.